Bayangkan malam di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lampu sorot menyala, ribuan supporter bonek berteriak penuh semangat. Sementara Serdadu Tridatu datang dengan luka dari 2 laga sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Persebaya akan menambah derita Bali United? Atau justru Bali United bangkit dan mencuri kemenangan pertama musim ini? Laga panas ini bisa menjadi titik balik atau justru awal krisis bagi salah satu tim besar Liga Indonesia? Pertemuan Persebaya kontra Bali United kali ini terasa berbeda. Bajul Ijo datang dengan rasa percaya diri usai meraih kemenangan tipis atas Persita Tangerang, sedangkan Bali United masih mencari kemenangan perdana. Duel ini bukan sekadar soal poin, tetapi juga soal harga diri dua klub besar dengan basis supporter yang masif. Atmosfer Surabaya sudah mulai mendidih sejak jauh-jauh hari. Tanda laga ini akan menjadi salah satu yang paling ditunggu. Sejarah pun menambah panasnya duel. Dari 3 pertemuan terakhir, Bali United selalu lebih unggul atas Persebaya. Namun sepak bola tak mengenal masa lalu. Semua bisa berubah dalam satu malam. Apalagi, kondisi kedua tim musim ini jauh berbeda. Persebaya sedang berusaha membangun momentum, sementara Bali United berada di persimpangan jalan. Terus terpuruk atau bangkit dengan penuh kejutan, itulah pertaruhan mereka. Persebaya di bawah Eduardo Perez menunjukkan karakter kerja keras. Meski sempat tergelincir di laga pembuka, mereka langsung bangkit dengan kemenangan tandang. Kemenangan itu tak hanya memberi poin, tetapi juga suntikan mental untuk menghadapi Bali United. Perez menekankan bahwa tidak ada lawan yang mudah. Sebuah pesan tegas agar pemainnya tak mengulangi kesalahan di kandang sendiri. Di lini depan, perhatian tertuju pada striker anyar Mihailo Perovic. 2 laga tanpa gol membuat sorotan tajam tertuju padanya. Namun Eduardo Perez tetap percaya. Menurutnya, kontribusi Perovic bukan hanya gol, tetapi juga ruang yang ia buka dan aliran serangan yang ia bantu bangun. Masalahnya, supporter selalu menunggu gol, dan laga melawan Bali United bisa jadi panggung pembuktian. Tanya Perovic, publik juga menunggu debut Diego Mauricio. Striker Gaek asal Brasil ini digadang-gadang akan memperkuat daya gedor Persebaya. Rekam jejaknya di India dan sejumlah negara lain membuat ekspektasi tinggi. Namun apakah di usia 34 tahun ia masih bisa menjadi mesin gol yang dibutuhkan? Bajul Ijo, supporter jelas ingin melihat jawabannya langsung di laga besar ini. Selain lini depan, konsistensi lini belakang juga jadi fokus. Persebaya masih rapuh saat ditekan cepat. Sebuah kelemahan yang bisa dimanfaatkan Bali United yang gemar bermain dengan serangan balik cepat. Perez sadar, satu kesalahan kecil bisa jadi bumerang. Apalagi menghadapi tim berpengalaman seperti Serdadu Tridatu, ketelitian adalah harga mati. Di sisi lain, Bali United datang dengan wajah penuh tekanan. 2 hasil imbang bukan awal ideal untuk tim sebesar mereka. Lebih menyakitkan lagi, gol bunuh diri Rizky Dwi di menit akhir pekan lalu membuat moral tim sempat jatuh. Johnny Johnson harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain sebelum terbang ke Surabaya. Meski tanpa kemenangan, Bali United tetap berbahaya. Boris Kopitovic menunjukkan insting predatornya dengan gol telat yang menyelamatkan tim dari kekalahan. Dengan lini tengah yang kini semakin belanda berkat hadirnya Jordi Bruijgen, Bali United bisa menyajikan gaya bermain lebih variatif, kombinasi transisi cepat, dan penguasaan bola tetap jadi senjata utama. Hanya saja, kelemahan Bali United terlihat jelas, yaitu konsentrasi di menit-menit akhir. 2 laga terakhir menunjukkan mereka rentan kehilangan fokus. Ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Persebaya, apalagi dengan dukungan penuh bonek di Gelora Bung Tomo. Jika masalah ini tak segera dibenahi, kemenangan perdana bisa kembali menguap. Namun jangan lupakan faktor sejarah, Bali United terbiasa menyulitkan Persebaya. Bahkan di Gelora Bung Tomo, mereka beberapa kali pulang dengan poin penuh. Johnny Johnson tahu
Catatan itu bisa menjadi modal psikologis penting. Hanya saja, atmosfer Surabaya yang membara tak pernah ramah bagi tim tamu. Dan itu yang kini jadi tantangan terbesar. Tambahan amunisi asing seperti Jordi Bruin juga memberi warna baru. Kehadiran gelandang 29 tahun itu bukan hanya soal kualitas, tetapi juga chemistry dengan pelatih Johnson. Reuni ini bisa menjadi momentum positif atau justru sekadar eksperimen yang belum teruji di Liga Indonesia. Semua akan terjawab saat menghadapi intensitas tinggi di Gelora Bung Tama. Selain dua tim, kondisi Liga juga memberi warna. Pekan awal penuh kejutan. Persib tumbang dari tim promosi, Dewa United dihajar Semen Padang, dan Persijap Jepara tampil heroik. Artinya, papan atas belum bisa diprediksi. Persebaya maupun Bali United tak boleh kehilangan momentum jika ingin bersaing sejak awal. Hasil head-to-head terbaru memang condong ke Bali United, tapi situasi kini jauh berbeda. Persebaya punya semangat bangkit, sementara Bali United butuh kemenangan untuk keluar dari tekanan. Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi saksi siapa yang lebih siap menghadapi tekanan mental, bukan hanya adu taktik di lapangan. Maka semua pertanyaan kembali ke satu hal. Siapa yang akan tersenyum di akhir laga? Apakah Persebaya memanfaatkan momentum untuk membalas dendam atas catatan buruk melawan Bali United? Atau Bali United justru bangkit di kandang lawan, membungkam ribuan bonek dengan kemenangan perdana musim ini? Jawabannya akan terungkap Sabtu malam nanti, dan mungkin penuh kejutan. Bagaimana prediksi kalian?